warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, terima kasih telah memberikan saya kesempatan atau waktu Bapak pada hari ini. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu tentang PPL, dan yang kedua yaitu tentang P5 PPRA. Sehubungan dengan pelaksanaan PPL saya, maka saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan proses PPL-nya di sekolah kita ini. Dan siswa atau kelas yang akan saya gunakan adalah kelas 4 fase B. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan saya yaitu PPL ini adalah sebanyak 4 kali. Nah, dalam 4 kali itu dalam waktu 45 hari. PPL 1 modul ajar 1 saya sampai tanggal 9 Desember. Adapun rencana saya, insya Allah pelaksanaan rekaman video untukan PPL 1 modul ajar 1 insya Allah besok Pak. Dan mohon izin nanti juga meminta bantuan salah satu ataupun lebih rekan guru atau teman untuk membantu saya dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya juga memohon ataupun meminta bantuan kepada Bapak untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Mohon izinnya juga untuk mengajak atau menggunakan kelas 4. Kelas 4 juga mohon kerjasama dari guru kelas 4 dan guru kelas yang lainnya. Adapun tema modul P5 saya adalah tentang hidup berkelanjutan. Yang topiknya yaitu lingkungan bersih, dari sampah membuat kita hidup sehat. Yang aktivitas modul ini adalah tentang daur ulang sampah, misalnya botol plastik, menjadi produk yang bermanfaat. Contohnya misalnya pot bunga ataupun pot tanaman. Nah, demi kelestarian lingkungan agar tetap terjaga. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ganis selaku guru SDN 13 Pangkalan Bumban. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung apa yang dilakukan Ibu, terutama untuk menangani kelas 4 di PPL ini. Selanjutnya apakah lagi kegiatan ini memang sudah mendapat dukungan oleh pemerintah daerah, bahkan kementerian, di mana kita harus mengembangkan, di mana itu harus profil Pancasila, di mana anak itu harus kita latih sejak dini supaya kegiatan dan bermakna kepada anak-anak. Apatah lagi sampah di tempat kita yang banyak berserakan, yang tidak didaya gunakan, sehingga saya minta kepada Bu Ganis untuk menangani sampah yang terutama botol dan sebagainya yang Ibu paparkan tadi, sebagaimana supaya nanti sampah itu berguna, bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dengan untuk kegiatan ini, untuk rekan-rekan guru, insya Allah saya akan mengadakan rapat nantinya. Saya minta guru untuk mendukung kegiatan yang dilakukan Ibu. Apatah lagi kegiatan ini adalah untuk berbasis pada anak kita, terutama kepada penguatan profil Pancasila anak kita. Insya Allah saya yakin guru-guru di SDN 13 Pangkalan Bumban sangat mendukung apa yang Ibu lakukan. Insya Allah apa yang Ibu lakukan nanti menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang khususnya guru-guru kelas yang ada di SDN 13 Pangkalan Bumban. Terutama saya selaku kepala sekolah sangat
antusias apa yang Ibu lakukan ini sangat membantu saya dalam membina anak supaya anak itu lebih bermanfaat nantinya di terjun ke masyarakat, dan sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang kita, yaitu anak yang cerdas, yaitu mencapai Indonesia generasi emas tahun 2045. Saya selaku Pak Salah mengucapkan terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar. Apapun yang dilakukan Bu Garnis, sekolah intinya mendukung. Insya Allah kawan-kawan pun pasti mendukung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Bapak Ibu guru SDN 13 Pangkalan Beban yang saya hormati, puji syukur kepada Allah SWT yang mana melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat kumpul di ruangan ini. Jadi setelah Ibu Garnis kemarin kegiatan untuk PPL dan proyek Pancasila atau P5, jadi untuk bulan November sampai bulan Januari nanti Ibu Garnis akan melakukan PPL dan kegiatan P5. Saya mohon Bapak Ibu guru khususnya SD 13 Pangkalan Beban ini memberi dukungan kepada Bu Garnis ataupun kegiatan yang dilakukannya. Mohon segera untuk Ibu memberikan dukungan supaya kegiatan yang apa yang dilakukan Bu Garnis itu terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Sehingga kita impact-nya kepada siswa kita akan meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Terutama untuk guru kelas 4 Pak Gustian, khususnya Bu Garnis minta untuk siswa kelas 4 untuk dipersiapkan untuk kegiatan PPL Bu Garnis sebagai model nantinya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga kegiatan Bu Garnis ini berhasil. Amin. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan supaya meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi sekian dan terima kasih terutama kepada Bapak Ibu guru semua atas dukungannya. Saya selaku kepala sekolah sangat berbangga, apalagi apa yang kita perbuat ini adalah untuk kegiatan peningkatan kita semua. Jadi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Baik. Hari ini Ibu akan memperkenalkan proyek P5. Tapi sebelum itu kita berdoa seperti ini. Sekarang ini doanya. Ibu akan memperkenalkan proyek P5. Apa itu P5? Ada yang tahu P5? P5. P5 itu adalah proyek penguatan mobil pelajar Pancasila. Jadi proyek P5 Ibu itu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah menjadi karya. Jadi untuk selanjutnya, terus lagi kita akan menyaksikan video pengelolaan sampah. Nah, jadi apa itu arti sampah, jenis-jenis sampah, sampah itu bahayanya apa, gunanya apa, dampaknya apa, itu nanti kita sebutkan di dalam video ini.
pengelolaan sampah dengan cara 4R. Apa itu 4R? Yuk kita pelajari bersama. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Jadi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia. Dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Sampah sebagai tempat berkembang biak vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus, dan juga sebagai tempat berkembang biaknya kuman penyakit. Sampah sebagai pencemar lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Secara umum, jenis sampah ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sebagai sampah basah yaitu jenis sampah yang berasal dari dasar hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya, ini sampah organik. Biasanya kalau di tong sampah kita itu warnanya apa? Warna hijau. Sampah organik adalah sampah basah. Contohnya di situ apa? Sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Itu termasuk sampah organik. Nah, biasanya yang kalian jajan nasinya tak habis dimasukkan ke dalam tong sampah. adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Sampah anorganik. Sampah anorganik juga disebut sebagai sampah kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya adalah gelas atau kaca, plastik, tas plastik, dan karet. Cara pengelolaan sampah dengan 4R. Yang pertama yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang. Contohnya saat kita berbelanja, kita tidak menggunakan tas plastik, tetapi kita membawa tas kain sendiri. Yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah pemanfaatan ulang, upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung, seperti menggunakan botol isi ulang, memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas yang angkut, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bola, dan memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan anak atau ikan. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah daur ulang, mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan, mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan, mengolah gabus styrofoam menjadi batako, pot bunga, dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Dan yang terakhir yaitu replace atau mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya, mengganti kantong plastik biasa dengan nanoplastik yang biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan karena plastik tersebut dapat lebih cepat terurai. Mengganti kantong plastik dengan tas kain perca dan sebagainya. Nah, itu tadi pengelolaan sampah dengan cara 4M. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tadi sudah menyaksikan video pengelolaan sampah. Jadi kita mengelola sampah dengan sistem 4R. Dan 4R apa? Reduce sampah dengan menghemat pemakaian. Jadi kalau belanja tidak dipakai kantong plastik, tapi membawa tas dari rumah. Nah, biasanya kalau ini diterapkan tuh biasanya di negara-negara yang udah maju
Misalnya apa tadi? Misalnya membuat pot bunga dari botol plastik. Apalagi misalnya membuat dari kaleng, bisa membuat menjadi apa bukan tempat pensil. Itu yang akan kita lakukan nanti ya. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang. Dan yang terakhir, replace. Berarti barangnya kita gunakan dengan barang yang lama. Mungkin cukup itu saja yang disampaikan dan diucapkan. Terima kasih. Nanti kita akan langsung turun ke lingkungan kita. Nah, kita akan eksplorasi, kita akan melihat lingkungan di sekolah kita, apa-apa saja sampah yang bisa kita reuse atau recycle. Dan sekarang Ibu ucapkan terima kasih dan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun ngasih ibu.